Satu, dua, tiga, empat. BNT Podcast Again. Kang Jang, dengar-dengar dulu tuh pernah di... Satu, dua, tiga, close again. Kini balik lagi di podcast kita di BNT Channel 1. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, yaitu dengan Pak Yose. Tepuk tangan Pak Yose semuanya. Oke. Oke, Pak Yoce, gimana kabarnya? Sehat Pak Yoce? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Yoce. Kesehariannya ngapain aja Pak Yoce sekarang ini? Paling gambar, ya, paling presentasi. Presentasi biasa ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Yoce ini di geodesi atau apa ini? Backgroundnya nih? Backgroundnya ini cukup unik sekali sih. Unik gimana? Nah, gimana? Ya, background saya sebenarnya dulu itu perjalanan mengulas dulu ya ini ya. Ya, boleh. Biar nggak kepo kan. Iya, betul. Ya gini ya, saya ini berdasarkan dari pendidikan ini memang panjang sekali. Saya berangkat dari kuliah itu di Akademi Teknik Pekerjaan Umum. ATPU itu. Ya, ATPU itu ya. Tahun 88. 88. Ya, sudah sedikit tua ya. Angkatan purba kan. Angkatan purba. Ya, di jurusan Teknik Sipil. Sipil, oke. Ya. Setelah itu saya menimba ilmu, terus saya melanjutkan ke jenjang selanjutnya ke S1-nya di Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani yang ada di Cimahi, ambil jurusan sama, teknik sipil juga, tapi dulu itu di teknik sipilnya itu kering dulu di PU-nya itu ya, D3-nya. Yang ngambil S1-nya kita ngambil sipil basah di irigasi jurusan. Oke. Nah, itu lulus tahun berapa berarti, Pak? Kalau ini masih baru ya, itu angkatan saya tuh yang S1-nya itu 97, agak sedikit lama ya. Sedikit lama ya, 9. Karena mungkin ya kesibukan kerja dulu dan tuntutan zaman. Intinya nggak bisa bikin SKA lah. Betul ya Pak. Karena memang kalau sekarang tuh rata-rata tuh harus sarjana ya. Iya. Kebanyakan tuh ya. Untuk tim leader sekarang itu malah untuk S1 sudah mungkin mulai tergerus ya. Kalau S1-nya di bawah 5 tahun ini mungkin nggak bisa jadi tim leader seperti saya. Oh gitu. Karena saya mungkin sudah menjadi tim leader ini dari usia dan kelulusan yang udah lama, mungkin masih dipakai lah. Oh, oke. Masih dipakai ya. Betul. Harusnya sekarang ini ya standarnya untuk tim leader itu ya S2 lah. S2-an ya kalau sekarang tuh ya. Iya betul. Ada rencana melanjut atau gimana Pak? Sudah umur begini mungkin tinggal berzikir ya. Tapi kalau belajar tetap ya Pak. Karena aplikasi sekarang sudah begitu banyak dan terus berkembang. Kalau kita teknologi kita masih di situ aja ya, tidak di-upgrade, mungkin tergerus oleh anak muda yang di bawah saya ini ya, mungkin teknologinya aplikator semua lah. Oh, oke. Iya, kalau kita tidak di-upgrade angkatan segini ya tahu sendiri ya. Iya, betul. Tidak akan terpakai ya. Itulah. Oke, berarti nah kalau boleh tahu nih kan Pak Yoce ini termasuk lulusan yang berarti cukup lama ya. Betul. Cukup lama. Nah, itu ada perbedaan nggak dengan lulusan universitas sekarang yang baru-baru lulus ini dengan lulusan yang lama gitu? Exactly, sebenarnya tidak terlalu beda ya, tergantung orangnya. Cuma memang dari jam terbang dan tingkat kesulitannya itu memang jauh berbeda. Jauh berbeda. Dari cara pendidikan ya dibilang ortodok lah ya. Ya. Itu lebih mengena hampir 90% dengan yang sekarang itu, karena terlalu banyak apalagi dengan kasus Covid ini online. Ya. Ya mungkin jauh lah ya dengan pendidikan yang dahulu itu. Karena kalau dulu itu ya mungkin saya berjalannya karena dari D3 ya. Sebenarnya basic saya itu kan sebenarnya sipil ya Pak ya. Sipil betul. Tapi kenapa Pak Yoce bisa di geodesi? Ya itu sipil dulu itu ya, mau arsiteknya kita harus tahu. Oh. Ya geodesinya pun jauh, sampai ke teknik lingkungan tentang plumbing pun harus tahu. Oh, itu sipil yang meskipun saya di PU itu
ya angkatan ya D3 lah ya. Hmm. Tapi materi yang karena dosen-dosen saya ini yang senior dari ITB ya, mungkin ya gimana caranya lulusan dari ATU ini bisa dipakai di semua medan. Hmm. Jadi tidak asal perintah, tidak asal nyuruh, tapi dia harus bisa menerapkan teknologi yang sudah dia dapat di lapangan. Beda dengan sekarang tekstual, apalagi dengan belajar online, googling lah kalau ya. Ya. Nah, gitu Betul. ya. Ya beda dengan dulu ya, mungkin karena teknologinya pun juga ya, angkatan kita ini di angkatan 80 mungkin komputer pun juga belum ada, Pak. Oh gitu. Iya. Komputer. Berarti dulu masih manual ya? Iya masih ketik. Itu Masih paling dulu saya ngetik itu pakai mesin tik gitu. mesin tiknya itu masih IBM CiWriter ya, CiWriter ya. Oh iya itu Jadi udah lama banget berarti. iya kalau sampai sekarang saya bisa jadi aplikator itu ya mungkin karena saya di upgrade ya. Oh, oke Karena keren. mengikuti apa ya? Mengikuti zaman ya. Iya, karena teknologi ini kita tahu sendiri Mas. Ini kita teknologi zaman aplikasi, kalau kita tidak cepat di-upgrade, ya mungkin kita mungkin sampai bisa cuma sampai pelaksana, tidak akan sampai jadi engineering, konseptor. Oke. Iya, itu yang kendala angkatan saya ini, saya teman-teman saya itu mungkin karena sudah ya mungkin dia sudah terlena dengan manajerial dia ya, Ya. sebagai apa eksekutor atau dia sebagai manajemen lah. Intinya larinya ke manajemen proyek ya, dia sebagai pengatur bukan sebagai operator atau eksekutor di lapangan. Oh, oke. Mungkin itu masih bisa kepake. Kalau boleh tahu nih kan masalah aplikasi nih, saya dengar-dengar tuh Pak Cici ada aplikasi ya yang sering dipakai untuk dari bidang geodesi ini. Oh ya banyak sekali Mas. Ya setahu saya nih memang saya dibilang sipil murtad ya. Ya maaf ya, bukan saya mau menonjolkan dari sisi geodesinya, bukan ya. Tapi memang kebutuhan di lapangan sampai saat ini dan dahulu kala tetap hasil sekolah itu ya itu cuma terapan aja. Intinya yang di lapangan itu ya sebenarnya harus semua bisa ya. Jadi teknologi yang dibutuhkan semacam dulu itu ya, dulu teknik sipilnya itu dia cuma sampai TKB ya. Sekarang aja udah SAP 2000, SAP itu untuk struktur doang ya. Termasuk ya aplikasi yang di geodesi pun juga kan sekarang ada LDD. Sekarang udah ada 3D Max ya. Iya. 3D. Ya itu salah satu AutoCAD 3D itu ya pengembangan dari LDD juga. Itu ya saya sarankan untuk ya maaf ya bukan menggurui ya. Ya betul. Ini pengalaman saya. Sharing saja gitu ya. Sharing aja ya. Kalau kita pengen ya maju dan terdepan seorang geodesi ya, orang-orang lapangan gitu. Kita jangan sampai mau ditunjuk-tunjuk oleh operator atau manajemen. Kita tunjukkan skillnya juga. Seperti saya dulu ya, mungkin kronologisnya ya, saya emang tekniknya basicnya di sipil. Tapi rasa keingin tahuannya itu tinggi dan kita mau selalu belajar. Dulu itu kan apa ya, teknologi pengukuran digital teodolit aja itu sudah paling tercanggih ya. Betul. Itu saya masih pakai WP Waterpass. Sampai sekarang masih tetap dipakai ya. Kalau Waterpass sendiri tahu lah Ya, rekan-rekan ya. Ya. Akurasinya dengan untuk leveling itu ya belum ada biasa yang ngalahkan. Ya betul sama. Termasuk teknologi yang kata bilang sekarang apa geodetik ya. Ya saya masih angkat jempol lah. Ya. Untuk WP itu untuk leveling ya masih belum bisa sampai sekarang, sampai ini juga belum bisa ngalahin. Termasuk TS, apalagi dengan jarak TS itu kan kelemahannya juga tahu sendirilah. Mungkin udah senior dari saya, apalagi saya kan orang sipil ya. Cuma operator aja, cuma pengalaman dari lapangan Mas. Betul. Iya, cuma emang koreksinya itu semakin panjang kita menembak ya, itu koreksi elevasi pun juga semakin berkurang. Ya saya sarankan ke teman-teman geodesi di lapangan ya, bukan mengguru ya, semakin panjang itu koreksi ya semakin tinggi. Oke. Nah sebelum kita panjang lebar nih,
Ya, Oh, kalau boleh tahu nih kisah Pak Yoce ini dari tahun 88 ya tadi. iya betul. 88 tuh sampai sekarang tuh gimana tuh kisahnya tuh? Kisahnya ya suka dukanya juga banyak juga. Banyak juga. Kalau dibilang saya itu baru bisa masuk ke proyek itu di tahun 94, Mas. Oh, lama juga berarti Baru dari mas- 88 ke 94. Ya itu kita 88 itu kita baru masih kuliah ya. Itu. Ya, oke, Ya, oke. karena aku ini nggak asal lulus aja sih. Kalau aku ini ya sering dipakai sampai sekarang juga karena dia terapannya semakin ya bilang kalau nggak ujian 2 kali itu bukan di ATU. Iya betul Mas. Di ATU itu saya bukan melihat sisi jeleknya dari ATU ini lulusnya susah, bukan. Tapi hasilnya ini dengan sering kita ujian Ya. dulu itu ada ilmu ukur tanah Mas. Dulu sekarang di teknik sipil pun juga ada ya, tapi mungkin kalau di D3 ini keterapan ya. Oh, Makanya saya bisa adaptasi ke geodesi. Kenapa orang sipil ini kok bisa di geodesi? Karena dulu di sipil ATU itu dulu itu sampai terapan di lapangan dengan alat yang dulu masih ada watt WP sama teodolit itu ya diajarkan dengan nggak sekali diajar. Ya tahu sendiri kan nggak lulus Ya. sekali 2 kali ya betul, mungkin. betul. Ya, betul. Itu yang saya ambil hikmahnya dan saya syukuri sekarang ini ya. Mungkin yang teman-teman saya yang ada di lapangan mungkin tertawa-tawa ya tentang kita flashback ke alumni ATU ini ya begitulah. Suka dukanya, tapi sampai sekarang pun dia sekarang teman-teman saya sudah ada yang di PU pun dia sudah berhasil Mas. Dia nggak ada yang kadis juga dia karena dia speknya itu udah di atas teman-teman lain karena ya mungkin standarnya ya D3 dipadatkan standar S1 ITB. Oh, oke, oke. Iya. Karena dulu dosen-dosen yang dulu saya pakai itu yang saya ajari itu ya memang dosen ITB semua. Di DTB semua ya. Angkatan yang lama ya. Sampai pun juga ya mungkin malah sampai saya dulu diterusin di S1-nya Unjani pun juga ya tidak lama Mas. Cuma 2 tahun juga udah beres. Mungkin karena diulang lagi ya karena mungkin standarisasi. Maaf ya bukan kita menjelekkan Ya, satu universitas. betul, Mungkin ya betul. memang speknya sayanya mungkin sudah terbiasa di aku dengan beban pikiran dan under pressure-nya tinggi ya mungkin hasilnya ya mungkin saya bisa menikmati sekarang lah ya. Oh, gitu. Oke, oke. Betul. Berarti lumayan cukup panjang juga ya. Betul. Dan saya sarankan juga ya anak-anak ya sebagai saya itu sebagai ya bilang motivator lah boleh lah Iya. ya. Untuk anak-anak sipil jangan sampai malu dong. Anak sipil tuh ada ilmu ukur tanah loh. Coba dalami, gak sulit kok. Kalau mau belajar di Google juga ada. Ada, betul. Di aplikasi tutorial BNT pun ada ya. Ada, betul. Nah, itu juga. Memang saya juga kadang-kadang ya tidak menutup kemungkinan ya. Saya itu dulu juga ya kan teknologinya pun juga saya adopsi dari BNT ini di sini. Dulu itu kita karena ya masih manual ya. Dulu saya masih pakai algoritma yang tabelaris ya. Itu yang seperti koreksinya pakai kalkulator efek 3600. Iya betul kan. Nah setelah kita aplikasi dengan teknologi Excel, teknologi yang sudah ada, kita terus upgrade. Yang salah angkatan 88 seperti saya 90-an itu Excel pun juga suatu barang langka. Barang langka ya. Untuk anak-anak sekarang mungkin apa sih? Udah kebiasa Apa sekarang sih Excel ya? Kalau untuk saya ya angkatan yang bilang udah purba lah ya, itu suatu hal yang luar biasa ya. Kalau kita nggak di-upgrade ya ini. Jadi jangan salah angkatan lama. Kita angkatan lama nih nggak dapet ini ya kasihkan aja yang sampai anak-anak muda gitu kan. Iya, Nggak iya. bisa begitu juga ya. Kita harus beradaptasi ya. Kita harus ya bilang mau di-upgrade ya. Karena teknologi itu kalau nggak salah 2009 ini kita ada reformasi teknologi ya. Iya, betul. Karena itu sudah mulai masuk ke Indonesia itu 2010 itu kalau kita tidak di-upgrade. Coba aja tanya ada insinyur atau S1 yang lulusannya di bawah tahun 2005 aja coba. Tanya aja aplikasi apa yang sudah dia dapatkan. Oh, betul. Paling dia mungkin
SAP ya, SAP 2000, SAP 2000. SAP itu ya. SAP 2000 ya itu yang sipilnya. Iya betul. Dan LDD pun juga kan 2008, 2006. 2009. 2000 ya. Enggak, 2007 itu sudah ada. 2007 udah ada gitu. Sudah Oh ada, iya. ya. Oh iya betul. 2007 ada. Ada. Cuma sering dipakai itu ya 2000 yang 9. Iya 9 sekarang itu. ya. Karena ya betul. Yang pakai LDD juga ya jangan sampai minder ya. Karena mau pakai itu ya pakailah pedalaman itu ya juga masih bisa diaplikasikan kepada ekspor ke aplikasi yang lain kok. Masih itu. Oke, berarti ya di samping aplikasi juga memang banyak ya, berarti dari memang perbedaannya bisa dilihat perbedaan dari lulusan tahun sekarang sama tahun dulu. Kalau tahun dulu memang manual semua rata-rata. Betul. Rata-rata kalau sekarang udah zamannya teknologi, tapi tidak memungkinkan kan kalau zaman apa ya yang manual itu mengalahkan teknologi, betul Pak? Iya. Karena di samping itu ya justru kayak kemarin kan kita undang-undang contohnya software baru kayak Acil, Kang Jajang gitu, kebanyakan kalau dia yang menerapkan teknologi justru hitungan-hitungan teori kayak gitunya kurang rata-rata. Oh iya. Kayak gitu. Ya kan kalau yang aplikator sekarang itu ya ini datangnya Ajimutu dari mana? Betul. Terus sudut jurusan ini dari mana? Terus slope distance itu apa? Iya. Karena sudah aplikasinya itu di Excel kunjungnya ya sudah ada di gurunya itu ya. Betul. Dia sudah dikasihkan Excelnya ya. Iya. Excelnya udah berbentuk rumusnya. Betul. Tinggal masuk-masukkan. Ya makanya sekarang teknologi sekarang jangan minder juga sih. Kita pakai aja sih, nggak apa-apa. Cuma ini untuk angkatan muda yang masih belajar tentang geodesi atau apa ya jangan minder juga ya. Kita kerjain aja. Selama aplikasi itu kita pakai dan bisa diterima, saya kira yang bukan lulusan dari sarjana pun juga ya bisa. Sebenarnya jadi untuk sekarang ini Mas ya, saya buka-bukaan aja. Kenapa saya dari sipil bisa ada ke geodesi? Teknologi dan orang operator geodesi ini sekarang lagi berkurang. Oh, oke. Betul. Sedangkan kebutuhan bertambah ya. Betul. Makanya ini untuk orang-orang anak-anak yang sipil ya terutama ya. Itu kesempatan ya, peluangnya itu ya ada peluang. Jadi jangan terpaku anak-anak sipil itu ya terpaku ya di sipil teknik ya jangan juga ya. Betul. Kita kalau selainnya ada kesempatan di situ ya harus selalu mau belajar. Apalagi kalau sipil tuh mencakup semuanya ya. Iya. Memang gitu. Karena sipil dan geodesi ini tersebut teknik yang paling tua ya. Ya. Kalau dibilang anak sipil ini karena teknologi yang paling tua, tapi tidak akan terima kalau orang di sipil geodesi juga dengan teknologi matahari itu kan ya, tentang siapa orang Columbus ya yang menemukan pulau itu kan teknologi dia juga ya, itu juga ya. Itu antar sebenarnya saya nggak bisa berak sebelah ya dibilang teknologi sipil itu yang paling tua. Oke, dari sejarahnya ya memang sipil paling tua. Tapi orang geodesi pun tidak akan terima kalau tentang dan sejarah. Karena dari sejarahnya itu, jadi sebenarnya saya bisa menyimpulkan bahwa untuk saat ini saya bisa menyimpulkan karena bergaul dengan dan hasil dari sejarah ke belakang kita lihat ya memang ilmu teknologi yang di geodesi sama sipil itu yang paling tua. Paling tua ya. Jadi kita jangan sampai minder anak sipil kalah dengan arsitek. Apalagi orang geodesi jangan malu dong. Oke, betul. Jangan sampai bilang apa di alas gitu ya. Iya betul. Oh, jangan dong, itu harus kita hargai karena bagaimanapun juga seorang operator di lapangan itu dia punya spek dan teknologinya masing-masing. Jadi tidak ada istilahnya kata orang sana kumaing. Enggak juga begitu karena di situ karena salah satu proyek itu ya dibilang akan selalu berhubungan. Sebenarnya tidak ada yang jago dan tidak ada yang pintar, tidak ada yang muncul. Ahli arsitek pun juga kalau tidak dinegosiasikan tidak dirembukan ya. Kalau kita seorang desain tentang bentang, tentang apa dengan orang sipil, ya hasil produk pun juga ditertawakan. Iya. Termasuk kita membuat desain orang sipil nggak koordinasi dengan orang geodesi. Iya betul. Karena ngukurnya gimana nih kalau curam begini? Masa pakai satelit ya nggak bisa dong, Mas mau bikin bangunan kok begini, ini konturnya begini. Nah contoh kayak betul berarti itu antara sipil dan geodesi itu masih satu kesatuan ya, ya sebetulnya betul. Tuh jadi itu tentang karena di sipil pun juga ada ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah ya.
Itu dulu apa IUT ya. Iya. Itu anak-anak sipil dulu itu ya, ada ilmu kurtana tentang itu. Ya itu salah satu ya. Sekarang ada ilmu juga yang dibilang sangat ya banyak cabangnya. Hmm. Orang geologi kan, Ya betul. itu percobaan dari mana itu sebenarnya? Ya. Kalau dilihat dari sejarah itu kan mungkin dari teknik sipil ya. Iya betul. Geologi kan ilmu ukur Iya, tanah. betul. Terus kalau arsitek dari mana? Ilmu gambar. Ilmu gambar ya. Iya betul. Geodesinya itu apa? Geologi dari geodesi. Iya. Jadi sebenarnya kalau lihat umur, kalau orang, jadi jangan sampai parno orang sipil, saya bukan orang sipil, bukan orang arsitek. Ya nggak bisa begitu mas. Tetap kalau seorang engineering harus mampu. Makanya saya sarankan juga ya aplikasi sekarang yang ya maaf ya, teknologi semakin cepat dan semakin berkembang ini, ya, kita harus sering upgrade. Apalagi tentang teknologi ini kan kita, apalagi tuntutan sekarang itu untuk proyek-proyek sekarang yang saya tangani saat ini. Proyek saya sekarang ada di Batam, ya di Batam, terus di Kupang, di Ambon, termasuk di Kobelo, ya sering juga ya, Malang Melintang. Sekarang itu aplikasi yang harus sekarang lagi berkurang ya, apa bukan berkurang ya, masih kekurangan lah. Saya sarankan untuk para netizen ya, Netizen. coba aplikasi animator untuk animasi 3D-nya itu coba terdalam. Itu masih kurang mas. Ya, jadi jangan sampai ini ada jurusan multimedia ya. Iya betul. Nah, jangan sampai kita mau ke TV, jangan. Sekarang itu untuk animasi ini sekarang lagi dibutuhkan. Ya, saya orang sipil juga tapi bisa animasi juga. Wih. Animasi juga bisa pak. Tuh. Iya, keren. Animasi termasuk arsiteknya. Punya. Ya, jadi sipil murtad. Agak melenceng di sipilnya. Ya, sipilnya ya karena kita kebutuhan mas. Kalau kita ngambil tenaga ahli dari Jawa, misalnya saya posisi lagi kemarin tuh di Ambon ya. Oh, bukan Ambon. Ambon itu ya masih di daerah Pulau Buru. Itu di daerah Namelea sama Waiapu. Memerlukan seorang 3D untuk mempresentasikan tentang kontrol master plan irigasi di daerah Pulau Buru. Konturnya pun juga ekstrim. Kita harus menjelaskan sekarang, coba ya mungkin banyak sih ya orang geodesi gue udah pada pinter dari saya sudah bisa mempresentasikan ya tentang 3D ini. Coba sajikan produk kita ini berbentuk 3D, itu lebih ya, mantap. Ada lebih nilai jualnya lebih gitu ya, lebih iya, betul. Ya itu juga harus kita tanggulangi ya gak bisa menolak dari aplikasi juga ya. Iya betul. Coba aplikasinya yang saya pakai ini sementara ini ya masih untuk pakai ya sekarang ada Blender. Iya, Unreal Engine. Ada SketchUp. Ya, SketchUp. Ya, terus ada sekarang itu yang sering pakai Lumion. Nah, ya untuk teman-teman ya saya sarankan juga untuk orang geodesi jangan salah dengan orang arsitek juga ya. Pelajari mudah kok. Tutorialnya banyak di YouTube, banyak sekali. Ya, itu produknya itu ya. Karena sekarang kalau presentasi orang geodesi berbentuk 3D, karena orang tidak tahu ya. Ya, berbentuk 2 dimensi kadang dengan 3D yang dianimasikan ya, itu lebih kebayangan 3D. Atraktif ya. Gitu ya. Saya sarankan juga coba untuk yang nggak susah kok, nggak lama kok. Untuk orang geodesi coba belajar di animasi yang saya pakai ini ya, pakai SketchUp. Ya ada Blender juga, ada Lumion. Nanti kalau special effectnya kita bisa pakai KineMaster sama After Effects. Itu ya saya. After Effects juga dipakai pak? Tuh, itu memang biasanya kan yang dipakai editing video gitu. Ya, saya orang sipil juga harus bisa. Betul. Sementara kebenaran saya bisa. Pokoknya yang penting aplikasi. Kalau sudah masuk aplikasi semua, saya saranin teman-teman coba belajar aplikasi satu aja. Kesananya pasti gampang. Oke.
asal niatnya kita mau belajar lah. Oh, belajar ya. Ya, jangan sama kalangan sama anak STM. Iya betul. Saya tuh kadang-kadang jadi malu, Mas. Malu. Kemalukannya kenapa itu, Pak? Iya, orang masa insinyur gak bisa kan? Padahal kan jurusan sekarang banyak ya. Betul betul. Insinyur apa dulu ya? Iya. Tapi nah itu di lapangan kan nggak tahu, Mas. Iya betul. Tahu-taunya ini insinyur, kamu Hmm. harus bisa. Itu beban. Hmm. Dari pergalaman saya mungkin ya adik-adik sekalian yang masih di bawah saya umurnya seumuran anak-anak saya mungkin belum ngeh atau belum dapat cercaan itu. Kalau saya sudah dapat dari dulu itu. Karena orang masyarakat tidak tahu seorang insinyur itu apa, Hmm. tugasnya apa. Taunya seorang perencana semua bisa. Oh, iya. Betul kan? Betul betul. Makanya saya sarankan untuk anak sipil, ada geodesi, arsitek pun juga saya jangan sampai besar kepala lah. Belajarlah terus. Belajar terus ya. Aplikasi lintas area tidak salah. Mengetahui apalagi bisa operator seperti saya. Ya, karena seperti saya pernah di perusahaan yang bilang ya perusahaan luar negeri ya, Ya. tapi di Jakarta ya, di Karawang itu perusahaan Jepang itu saya itu orang Jepang pekerja saya pernah belajar dan kerja di situ. Dia tidak pernah lihat tulisannya mana, Mas. Oh, Kamu bisanya apa? Itu bukan ditanya lulusan dari mana gitu ya. bukan. Perusahaan luar negeri itu kalau udah masuk, kamu bisa apa? Bisa melongo. Ya jangan masuk ke perusahaan itu. Malu. Betul betul. Iya, saya ngalamin. Makanya saya ini mungkin ya saya bersharing sama teman-teman juga ya. Ya jangan sampai tenaga ahli kita ini ke depan jangan sampai jadi bahan olok-olokan Hmm. perusahaan luar lah. Belajar itu kan ya harus ya dari kita sendiri. Dari kita sendiri ya. Oke. Nah, di balik itu nih, di balik dari pengalaman aplikasi kayak gitu mungkin ada saran nggak kan untuk yang teman-teman yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah kan ada yang namanya kerja tuh ada yang namanya sisi kontrak. Nah, itu mungkin ada saran nggak dari Pak Yoceng sendiri? Oh, ini biang keroknya nih Mas ya. Ini mungkin sisi kontrak ini ya kadang-kadang baik insinyur atau operator yang di lapangan yang baru-baru ini ya mungkin ada yang pas bosnya benar, bayarannya benar. Betul. Ya itu ya alhamdulillah bersyukur. Kalau saya itu ya dulu jatuh bangunnya juga banyak juga Mas. Coba kalau nanti dari sisi kontrak, dari sisi pekerjaan itu apalagi seorang geodesi ya, diukur lah. Iya. Itu yang sebagai sering jadi ya orang paling menderita lebih awal. Betul itu betul. Betul kan? Betul. Iya. Paling capek, duitnya paling kecil nggak dibayar lagi. Itu kan. Oh iya betul. Sebenarnya sih kalau sisi kontrak dari owner, nah itu ya itu dari turun sih sebenarnya. Cuma ya tergantung dari operator di lapangannya yang sedikit ya tidak amanah. Hmm. Coba kalau nanti saya sarankan juga untuk orang-orang geodesi ya yang udah berpengalaman itu jangan asal berangkat. Berangkat, jelasin dulu DP-nya berapa. Hmm. Saya saranin sih ya, apalagi yang masih baru-baru lulus kontrak, dia kerja, Ya. dapat ini fasilitas ini kerja langsung. Yang kontrak-kontrak ini kadang-kadang kasihan juga ya Mas. 3 bulan, 4 bulan gak digaji. Betul. Sering kan ya? Iya sering kayak itu, gitu. Itu kalau saya sarankan seorang operator kalau udah mangkrak 1 bulan sudah putus saja. Jangan sampai nanti nih kan mau bayaran lagi bulan depan, jangan. Ya, oke. Jangan terlalu PHP. Itu bos-bos kebanyakan PHP. PHP. Orang lapangan. Jadi bos uang itunya sebenarnya udah ada Mas itu ya. Cuma di lapangannya yang tidak amanah. Ya tidak mana. Udah ada anggarannya sih. Oh Cuma berarti ini di satu sisi juga memang 100% bukan kesalahan bosnya. enggak Mas. Enggak Kalau bos itu juga ya. karena udah kontraknya mau ini udah jelas. Ya. Iya. Biasanya manajerialnya ya yang biasanya ya ada juga sih yang haca, yang nakal juga sih. Hmm. Ya, tapi ya dari segi kontrak itu biasanya sih dari tangan kedua ya Mas. Ya Biasanya. betul. Karena dia itu kerjanya itu dia ngesub juga, dia kerjanya ke
bukan ke bos ya, bukan ke owner. Itu yang saya sarankan dari teman-teman juga ya, untuk segi kontrak. Ya, Kita udah lapangan udah 1 bulan gak dibayar, pergi saja. Mas. pergi saja. Ya, teman saya karena saya udah ngalamin Mas, 3 bulan gak dibayar. Oh gitu. HP. Justru kok. Ini ini saya udah umuran jadul ya. Iya. Terlalu, aduh saya takut nggak digaji, dapat kerja dari mana. Janganlah, orang geodesi nggak bisa begitu. Hello, orang geodesi itu orang banyak yang paling diperlukan. Betul. Iya, jangan, aduh kita nggak dapat kerja lagi nih kalau nggak ini, terusin aja lah kerjaan. Bodoh banget, jangan, pergi aja deh. Iya. Betul. Karena memang rata-rata Pak nih, orang-orang surveyor yang podcast kesini tuh pasti keluh kesahnya tuh masalah bayaran sama cewek. Oh. Rata-rata tuh gitu. Rata-rata bayarannya ya ditunggak 3 bulan lah gitu. Memang rata-rata kayak gitu. Bener kan? Betul. Nah, ini sekarang saya kupas dengan, bukan senior ya. Bukan senior, saya masih baru lah sebenarnya di geodesi, nggak terlalu lama-lama amat. Ya. Cuma memang dari segi kontrak ini yang keluh kesahnya itu ya karena gaji bulanan yang sering kejadian itu ya. Bukan seperti saya tuh sekarang udah nggak mau saya kontrak bulanan. Kita takutnya nggak digaji juga sih. Betul. Iyalah, kita udah Capek ya. nanti pas pulang ke rumah si bebek marah. Kerja aja penghasilan kalah dengan tukang bala-bala. Itu sering kejadian. Dan saya alami Mas, pedih banget. Betul. Jadi jangan sampai ngalamin lah. Kalau segi kontrak kita 1 bulan itu di lapangan sudah tidak jelas, ya sudah, putus saja. Makanya saya sarankan untuk geodesi untuk di luar pulau ya, rajin-rajinan nabung ya untuk ongkos pulang. Oh, oke. Betul ya. Iya betul. Dan bawa alat-alatnya untuk tahanan loh. Iyalah, untuk mau bayar nggak? Betul. Jangan takut sama security, kita punya hak. Ya bukan berarti kita harus nakal ya, bukan ya. Betul. Tapi emang kalau posisi hak kita di lapangan harus kita. Memang sudah hak kita ya, sepatutnya kita dibayar kayak gitu. Karena orang geodesi ini adalah nyawanya proyek. Betul. Karena memang rata-rata banyak juga yang setuju. Geodesi itu TNI bukan, tapi kebanyakan taruhan pekerjaannya itu nyawa. Ya. Geodesi Ya itu. tahulah. Ya. Mungkin soal kalau saya udah makanan apa. Kalau dibilang di podcast ini ya, atau mungkin pengalaman saya, mungkin pengalamannya lebih ngeri dari saya. Teman-teman banyak ada yang urusan dengan buaya, apalah ular. Iya. Itu sih sebenarnya udah aneh lagi lah. Betul. Orang-orang geodesi nggak usah dibahas lah tentang masalah buaya yang masih ada di air kan. Iya kan, takut. Betul. Jangan takut kalau buaya masih di air. Yang takut itu buaya yang ada di darat itu Mas. Lebih bahaya itu, bahaya, banyak korban itu. Itu banyak korban. Berkelimpangan tuh korbannya, janda-janda itu. Nggak boleh lah. Betul. Itu salah satu joke ya saya itu. Ini pengalaman saya ya, saya berbagi sharing ya untuk segi kontrak ya, mungkin pengalaman saya ya, meskipun MOU-nya jelas gitu ya. Ambil keputusan tadi. Ya, oke, keren. Saya minum dulu ya. Boleh, cobain dulu aja Pak Men. Gimana Pak kopinya Pak? Ini kopi dari Makassar ya? Ini kebetulan Puntang Pak. Puntang ini. Ini hasil produksi BNT sendiri ini. Oh Puntang. Kopinya betul, kopi Puntang. Oh. Tapi kayak kopi dari ini ya? Dari mungkin punya kenangan kayaknya Bapak di Makassar. Karena saya transit itu sering beli kopi ya. Iya gitu. Nah itu kopi itu ya. Mungkin apa ya? Raja ya. Iya betul. Nah, dengar-dengar juga nih Bapak katanya punya channel YouTube ya. Wah, enggak juga sih. Cuma ya mungkin itu salah satu ekspektasi saya membagikan ke teman-teman ya, mungkin hasil produk saya dituangkan di situ lah. Oh, oke. Ya. Itu ya channel YouTube-nya apa Pak namanya? Ada sekalian nih promosin ya. Boleh gak apa-apa, tenang aja. Iya, channelnya Yoce spasi Rudiat.
Yoce ya. YOCE YOCE spasi Rudiat. Rudiat. Nggak Itu pakai H ya. Nggak pakai H. Kalau H itu nanti jadi penyanyi Rudiat itu ya. Penyanyi rocker. Rocker ya. Enggak. Itu nanti ada fiturnya ada di apa? Pakai helm biru. Helm biru. Itu salah satu produk saya sebarang teknik sipil yang lintas area, lari ke geodesi, animasi, arsitek sama sipil. Keren. Itu ya mungkin orang ya kadang-kadang saya juga malu ya, tapi saya bukan pengakuan saya ya teman-teman. Dibilang apa sih? Pak Yoce si mana? Si multi talent katanya. Itu teman-teman ya bukan saya. Ya mungkin karena ya saya merangkap ya banyak aplikasi yang mungkin di luar jalur orang geodesi sama sipil juga ya. Karena ya aplikasi saya mungkin After Effects kan bukan orang sipil ya. Betul. Iya. Itu ternyata multimedia kayak gitu. Ya kan master itu ya. kan. Itu kan bukan orang sipil, Betul. bukan arsitek juga kan. Betul. Nah saya kuasai. Begitu. Blender pun juga sama. Tahu sendiri kan Blender. Itu kalau Blender tuh sekarang ada aplikasi Blender yang bisa diekspor. Itu dari Google. Masuk ke Blender. Bisa masuk ke SketchUp. Masuk ke Lumion. Kalau sudah bisa memasukkan aplikasi masuk itu, lihat aja di channel YouTube saya. Iya. Di subscribe nih untuk teman-teman yang nonton podcast ini. Subscribe ya. Subscribe. Komen ya. Karena di channel YouTube Pak Yoce sendiri juga banyak ya edukasi masalah aplikasi-aplikasi sipil kayak gitu. Sementara ini memang kebanyakan teman-teman request juga untuk tutorial. Sementara saya belum sempat ya. Cuma hasil produk animasinya aja dari waterboom, perumahan, tentang banjir, tentang irigasi, tentang master plan, ya planologi ya. Tuh udah lagi planologi lagi ya. Iya itu ya spek saya emang kalau orang bisa ngerjain kenapa kita enggak? Iya gitu betul. Ya. Itu ya salah satunya ya mungkin karena tuntutan kerjaan saya yang enggak per item satu borongan satu paket. Seorang engineer sebagai saya pernah dan sekarang pun saya jadi tim leader di Batam, harus menguasai ya, karena hasil outputnya pun juga bisa diterima di si pemberi tugas. Oke. Dan kita bisa mempresentasikan secara edukasinya ke si pemberi tugas, memberikan kenyamanan ya. Biasanya begitu kalau kita sebagai aplikator atau kita memang menguasai di bidang itu yang harus dicermati seorang engineering itu ya. Karena saya udah perbinaan berapa ya, regenerasi 80-an, 90, 2000, 2010 berarti sudah 3 kali upgrade ya? Bukan murtad. Udah berapa kali upgrade ya? 2091 mungkin ke Excel ya, Excelnya cobol ya, Fortran itu tuh ganti lagi kan. Kok saya nggak ngalamin itu. Itu reformasinya wah ya wajar nih kepala saja panas ya. Itu jadi ya jangan sampai ya teman-teman sekalian juga saya sarankan juga ya jangan terpaku dengan puas diri dengan satu produk yang kita hasilkan ya. Kita harus selalu bisa mau belajar lah intinya gitu. Dengan aplikasi yang saya tadi sebutkan ya, dari software inilah kita bisa mempresentasikan dari produk kita. Itu yang dibilang orang bisa respect kepada kita ini ya karena produk kitanya ya. Itu yang kita jadi jangan puas, karena saya juga pernah jadi helper Mas. Oh gitu. Iya. Pernah jadi helper juga. Iya. Nggak ujung-ujung saya jadi betul, pasti jadi helper dulu lah. Betul. Ya, pergaulan kan. Iya betul. Dulu aja saya jadi helper. Nah mungkin berarti kalau misalkan jadi helper, Bapak juga tahu spesifikasi helper yang benar tuh, cara memilih itu yang gimana? Nah ini ya kelemahannya ya. Ya betul. Kadang-kadang kita seorang surveyor ini kadang-kadang biang keroknya helper ya. Iya betul. Ya sih jangan parno juga sih. Iya, kita pakai lokal juga bisa Mas.
Oh, oke oke. Cuma kita ini harus ada edukasi. Indonesia kan luas, tingkat pendidikan pun juga sedikit. Jadi kita harus saling berbagi. Intinya selama kita ada niatnya untuk mau berbagi ilmu, orang para penduduk lokal, itu dia bersyukur. Banyak yang sudah saya temenin dan sekarang jadi surveyor, dia pindah dari dari kampungnya yang dia jurusannya anak yatim, SMP, gabung dengan tim kita sekarang udah jadi S1 insinyurnya, kuliahnya sendiri. Itu salah satu dari helper yang istilahnya kita dari bibit dari bawah. Jadi kalau kita ngambil dari kampung kita, ya harus lihatnya, kita harus bisa ngomongnya lah sama penduduk lokal. Nih produknya begini, kamu bakal begini, secara persuasif, terus intensif, wawancara, edukasinya ada, nanti kamu bakal segini. PHP nggak apa-apa, harus kalau orang, karena kita pendidikannya di bawah ya, Betul. harusnya PHP. Oke. Nah gitu aja. Iya. Nggak kerasa juga ya kita ngobrol udah lama gitu. Iya, ini kalau posisi obrolan kita sampai apapun juga ya, cuma satu saya garis bawahi lah ya, Iya betul. bahwa seorang engineer itu bukan dewa, bukan malaikat, ya pasti ada salahnya. Betul betul. Tapi gimana caranya salahnya, ya kita harus mau belajar. Mantap mantap. Itulah. Quotes hari ini tuh itu ya berarti teman-teman ya. Nah terakhir Pak Yoce nih, di podcast ini pasti nggak lepas dari tips dan triknya untuk teman-teman mungkin yang udah berpengalaman, mau sipil atau arsitek atau apapun, atau buat teman-teman yang mau lulus tuh tipsnya seperti apa? Khususnya dalam dunia pekerjaannya. Tipnya, jangan mau posisinya gajinya berapa, perusahaannya apa, jangan. Oke. Tips saya saranin selama ada pekerjaan, jangan salah loh. Dulu saya itu pengen jadi surveyor, gak digaji setahun mas. Gak digaji setahun? Iyalah, Oi. saking pengen bisanya. Iya, maksudnya nggak digaji Iya. setahun itu kita kan nggak rutin setahun ya. Iya betul. Ada kerjaan ikut ke dia, Betul. bantu dia Betul. kerja lagi di tempat lain. Nah itu apalagi sekarang lulusan yang masih bocil ya. Iya, belum apa-apa minta gaji besar. Iya. Harus masuk lingkungan dulu lah, spesimennya dulu, spesiesnya masuk dulu. Iya. Lu mau masuk mana? Mau masuk goha atau mau masuk geodesi? Ya gaulnya sama orang geodesi dong. Mau masuk arsitek ya gaul, karena saya juga gaulnya berapa ya? Saya di sipil, arsitek, sama geodesi. Karena saya gaulnya ketiga itu juga saya ikuti gaul. Oh makanya bisa tiga-tiganya ya. Iya. Tapi satu yang saya susah terbit. Semua orang juga kayak gitu Pak. Tapi itu salut juga tuh demi keinginan tahuan terhadap geodesi, ilmu yang memang di orang lain tuh susah ya dapetinnya ya. Orang lain tuh Pak Yoce itu ngebela-belain nggak digaji setahun itu udah salut banget itu. Ya, itu. Orang lain jarang, bahkan ada banyak yang baru lulus ini nggak bisa apa-apa dia udah nuntut gaji. Rata-rata kayak gitu Pak. Rata-rata. Mindset ya, balik lagi ke mindset. Ekspektasi ke depan gimana? Oke, betul. Kalau yang maju, ekspektasi, ya mungkin Mas tahu lah, larinya ke aset kan? Iya, betul. Ya lihat saya aja lah, aset saya masih jalan kaki kan? Ya bercanda kan? Ya itu kan akhirnya ya sesuatu itu akan muncul hasil dari jeripaya kita. Mantap Pak. Baik, terima kasih Pak Yoce untuk isi podcast kali ini, karena banyak hikmah yang bisa kita dapetin ya teman-teman ya, untuk yang nonton di podcast kali ini. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Pak Yoce, itu Yoce spasi Rudiat ya. Ya Rudiat ya, pakai helm biru katanya. Oke, terima kasih Pak Yoce, mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Oke, 1, 2, 3 close.